Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufidatul Hasanah dengan NIM 205104040200002. Saya berasal dari Prodi Ilmu Hadis 2, Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita semua sempat sehat jasmani maupun rohani. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada seorang pemimpin yang tak pernah pakai dasi, seorang proklamator yang tak pernah pakai motor, yakni Habibana wa Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita semua dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Yang terhormat kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah tafsir tematik, yakni Ustadz Haji Mawardi Abdullah LCMA dan Ustazah Ibana Suhrawardiyah Siham Mubarak STHIMA, serta tak lupa pula yang saya hormati teman kelas Ilmu Hadis 2 seperjuangan. Di sini saya sedikit menyinggung perihal akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi suri tauladan bagi seluruh umat Islam sedunia. Bukankah telah sampai kepada kita betapa mulianya akhlak Rasulullah? Bukankah beliau yang menjenguk tetangga yang membencinya? Bukankah beliau yang menyuapi seorang Yahudi yang selalu memakinya? Lalu mengapa kita sering lupa yang mengasihi anak yatim adalah Rasulullah? Hormat terhadap orang tua, tidak saling memaki bahkan mencela, tutur kata yang lembut, sopan dalam tingkah laku, serta tak menyimpan dendam, selalu memaafkan. Siapa lagi jikalau bukan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya benar menurut Quran surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Asbabun nuzul surat ini merupakan surat ke-33 dalam Al-Quran. Ayat ini diturunkan semasa ketika perang Ahzab atau perang Qada yang terjadi bulan Syawal tahun 5 Hijriah atau 627 Masehi. Dan saya akan menjelaskan sedikit tafsir Quran surah Al-Ahzab ayat 21 yang pertama. Ayat ini merupakan kecaman bagi orang-orang munafik yang mengaku Islam tetapi tidak mencerminkan ajaran Islam. Kecaman itu dikesankan oleh kata laqad. Seakan-akan ayat itu menyatakan kamu telah melakukan kedurhakaan, padahal sesungguhnya di tengah kamu ada Nabi Muhammad yang senantiasa kamu teladani. Tafsir yang kedua untuk surah Al-Ahzab ayat 21 adalah pada kalimat liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Bagi orang-orang yang mengharapkan Allah dan hari kiamat, berfungsi menjelaskan sifat-sifat orang yang semestinya meneladani Rasulullah. Perlu dua hal yang disebutkan ayat di atas untuk meneladani Rasulullah secara sempurna, yakni dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu mengingatnya. Tafsir ayat yang terakhir dalam kata uswah berarti teladan. Pakar tafsir Az-Zamakhsyari terdapat dua kemungkinan tentang makna teladan yang ada pada diri Rasul itu.
Pertama, dalam arti kepribadian secara totalitasnya adalah teladan. Kedua, terdapat arti dalam kepribadian beliau hal-hal yang patut diteladani. Kata fi dalam firman-Nya, fi Rasulillah, berfungsi mengangkat diri dari Rasul, sifat yang hendaknya diteladani. Tetapi ternyata yang diangkatnya adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, seluruh totalitas beliau. Demikian banyak ulama yang menyebutkan seperti itu. Yang terakhir, munasabah ayat. Munasabah ayat tersebut menjelaskan keadaan kaum muslimin yang menghadapi fakta yang berbeda dalam perang. Terlepas dari kekuasaan Tuhan, kemenangan dalam peperangan yang diraih ialah karena mereka mengikuti perintah dan jejak Rasulullah, terutama dalam hal tidak tertarik dengan godaan harta rampasan perang. Munasabah surat. Dari surah Al-Ahzab, surah sebelumnya yakni surah As-Sajdah yang merupakan golongan surah Makkiyah, terdiri dari 30 ayat dan diturunkan setelah surah Al-Mu'minun, dan surah sesudahnya yakni surah Saba yang berarti kaum Saba, terdiri dari 54 ayat. Adapun hadis yang menyinggung atau menjelaskan bahwa Rasulullah adalah diutus hanya untuk memperbaiki akhlak di muka bumi ini. Bunyi hadisnya, innama buistu liutammima makarimal akhlak, yang memiliki arti sesungguhnya aku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Hadis riwayat Ahmad. Dari penjelasan saya sedikit ini, semoga kita dapat mencerminkan atau meniru perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berbakti kepada orang tua, saling memaafkan, dan menjalin silaturahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.